Salam sahabat Alpetra Ministry, berjumpa lagi di channel Alpetra Ministry yang selalu mengajak Anda untuk selalu cinta Tuhan, cinta keluarga, dan juga mencintai diri sendiri. Tentunya dengan menjaga kesehatan salah satunya. Sahabat Alpetra, hari ini kita mau membahas tentang pemuridan ya. Jadi tentang murid. Nah, lalu apa aja sih yang mau kita bahas? Sebelumnya kita akan menyapa terlebih dahulu seperti biasa Bapak Sihaloho alias Bang Heri. Shalom Bang. Shalom sahabat Alpetra dan Kang Alfa. Kita jumpa lagi di podcast kita Alpetra Ministry, dan terima kasih untuk dua-duanya. Terima kasih dengan sabar menunggu podcast terbaru kami. Hari ini kita akan bersama-sama lagi menyambut yang terbaru dalam podcast di Alpetra. Halo, salam semuanya sahabat Alpetra. Ya, wah semangat sekali nih ya Bang Heri. Ya sahabat Alpetra, hari ini kita mau bahas tentang belajar teologi lah ya. Kita belajar teologi tentang Markus ya, atau Injil Markus. Kita tahu ada 12 orang murid Tuhan Yesus ya. Pasti semua sudah hafal ya. Nah, tapi yang jadi pertanyaan adalah kenapa dalam 12 orang itu nggak ada Markus, ya kan Bang? Tapi kok ada Injil Markus? Nah, ini yang mau kita pelajari nih Bang. Injil Markus itu kan terdiri dari 16 pasal. Nah, yang pertama yang mau tanyain dulu nih Bang. Bang, yang betul itu Injil Markus itu ditulisnya tahun 50 Masehi, tahun 67 atau tahun berapa nih Bang? Karena banyak ya yang beda-beda ya Bang ya. Nah, ini gimana nih Bang supaya sahabat Alpetra nggak bingung nih, karena dibingungin sama orang. Oh, Injil Markus itu tahun segini katanya. Enggak, tahun segini. Nah, itu gimana Bang? Iya. Jadi memang Injil Markus yang ada di Perjanjian Baru salah satu Injil sinoptik yang terdiri di Perjanjian Baru Matius, Markus, dan Lukas. Jadi kenapa disebut sinoptik? Isinya hampir sama, pandang atau narasi penulisan juga hampir sama ya. Pengertian sinoptik memandang sama tentang Yesus. Selain itu juga ada Injil Yohanes, tapi Injil Yohanes bukan sinoptik ya, karena lebih atau beberapa tahun setelah Markus, Matius, Lukas ditulis, baru tahun tahun 90-an ya, Injil Yohanes dituliskan. Nah, kenapa Injil Markus menjadi yang terawal dari semua Injil? Ada yang menyebut tahun 35 atau abad 1, ada yang menyebut tahun 50 seperti yang dikatakan Saudara Alfa. Setidaknya memang sekitar tahun 40 atau tahun 50 Injil Markus ditulis pada waktu itu ya, dan tercatat sampai 16 pasal. Tapi perlu kita ingat, zaman dulu Markus menulis dengan Injilnya ya, tidak ada angka atau pasal atau bab ya, itu baru di abad pertengahan baru muncul pasal-pasal atau bab-bab ya, dan lain sebagainya. Nah, kenapa Markus menuliskan Injil ya? Karena dia melihat sosok Yesus yang istimewa di dalam hidupnya. Itu sebabnya dia melakukan interview kepada pamannya, yaitu Petrus. Jadi Injil Markus itu adalah Injil yang dihasilkan dari pertanyaan-pertanyaan atau interview dari Markus sendiri kepada
pamannya, ya, yaitu Petrus. Iya. Ada di Roma, ya, karena Injil itu memang ditujukan kepada negara atau bangsa Roma di sana. Oke, nah sobat, jadi kita tahu ya bahwa Markus itu siapa katanya. Markus itu tadi dikasih tahu ya sama Bang Heri, dia itu keponakannya Petrus ya Bang ya? Keponakannya Petrus ya? Ya, Rasul Petrus, murid Tuhan Yesus yang unik itu. Itu tuh, jadi udah tahu ya sekarang ya sobat, gak usah bingung lagi. Udah tahu nih, Markus itu ternyata adalah keponakan Petrus dan pasti juga dia adalah murid Tuhan ya Bang ya? Iya betul, yang referensinya dari Petrus. Oke. Sekalipun yang menulis Injil Markus, yaitu Markus sendiri, tapi referensi-referensi sumber-sumber utama semua itu dari pamannya sendiri ya, yaitu Petrus di Roma ya, dan ditujukan ke bangsa Roma Injil itu. Berarti ini sudah jelas nih bahwa yang nulisnya juga Markus, tadi udah disebutkan. Baru saya mau nanya tadi Bang, udah Bang bilangnya yang nulisnya ya Markus juga ya. Nah ini temanya atau apa ya Bang, bisa dibilang intinya dari Injil Markus ini sebetulnya apa sih Bang isinya? Baik, Injil Markus bertemakan tentang Kristus atau Yesus ya, sebagai Tuhan, sebagai juru selamat ya, atau singa dari Yehuda gitu ya. Makanya para teolog sering menempatkan logo atau simbol singa itu ya. Singa, iya. Artinya orang Roma perlu mengetahui bahwa singa itu adalah binatang atau hewan yang penuh dengan kekuatan ya, sebagai lambang. Beberapa kali Alkitab juga mencatat begitu ya, seperti itu. Lalu juga muncul istilah singa dari Yehuda karena memang keturunan Yehuda ya, diperkenalkan kekuatannya. Orang Romawi kan terkenal dengan tentara perangnya, kekuatan militernya ya. Nah, penulis memperkenalkan yaitu Markus bahwa Injil ini menunjukkan kekuasaan Raja Israel ya, yaitu raja di atas segala raja, singa Yehuda ya, dan juga memperkenalkan kerajaan Allah yang disampaikan dalam Injil Markus, kekasannya di sana ya. Saudara Alfa. Ya, mungkin juga karena waktu Injil Markus itu ditulis oleh Markus ya, kan katanya saat itu sedang dalam penderitaan ya Bang ya, dalam masa penganiayaan juga ya. Ya, betul sekali ya. Dalam masa persekusi ya, itu sebabnya orang Kristen sampai sekarang masih dipersekusi ya, atau diisolasi, dihina ya. Sejak dulu pun pengikut Yesus sudah mengalami persekusi ya, hinaan ya, atau olok-olok ya, bahkan dikucilkan sebagai bukti bahwa orang beriman dan mempertahankan imannya kepada Yesus. Iya betul. Jadi seperti itu yang saudara Alfa katakan dalam masa persekusi ya, penganiayaan ya di era itu. Nah itu Bang, dalam masa itu kan berarti masanya Kaisar Nero ya. Ada persekusi kan besar-besaran gitu, sehingga banyak penganiayaan terhadap orang-orang yang percaya. Nah
Lalu pertanyaan saya malahan, ini Markus ini berarti termasuk murid dong ya Bang? Murid yang mungkin setelah Rasul ya. Tapi Markus bukan Rasul. Murid Yesus, iya murid Yesus ya, karena dia pengikut Yesus ya. Pengikut Yesus yang menerima ajaran yang dikabarkan sampaikan oleh pamannya yaitu Petrus ya, dan dia sebagai murid ya, dan kita juga murid. Tapi kalau secara kerasulan, Petrus yang juga murid sekaligus rasul adalah paman dari Markus. Seperti itu saudara. Nah ini Bang nih, sebelum kita berbicara nih, mungkin kita perlu jelasin dulu nih Bang, sebenarnya artinya murid itu gimana sih Bang? Atau pemuridan, kan suka dengar di gereja tuh ada pemuridan gitu. Terus ini kan berkaitan nih sama pertanyaannya, Markus itu murid Tuhan bukan? Udah dijawab sama Abang tadi. Mungkin kita apa ya, saya nanya lah murid itu sebetulnya gimana sih Bang? Atau pemuridan itu apa gitu? Iya, seperti yang diamanatkan atau amanat agung Tuhan Yesus ya, baptiskan ya, lalu diajarkan ya, gitu ya, beritakan Injil, baptiskan dan ajarkan. Sebagai murid yang mengajar tentu dalam konteks Yesus memberi amanat agung, yaitu rasul. Dalam konteks sekarang kita para penginjil, para pendeta memuridkan. Nah, jadi siapa itu murid? Yaitu mereka yang memberi diri, dibaptis ya, lalu dimuridkan ya, sampai bermultiplikasi ya, sehingga waktu Yesus naik ke surga, rasul-rasul Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus juga punya murid kan, punya murid-murid seperti itu. Misalnya Yohanes yang ada di Patmos, dia punya murid bernama Polikarpus. Polikarpus lagi punya murid bernama Irianus ya. Petrus punya murid bernama Clement ya, Clement dari Antioquia ya. Paulus punya murid bernama Clement dari Roma, yang beberapa Alkitab juga mencatat, tapi ada juga yang tidak catat. Begitu juga sahabat Alpetra yang sudah dewasa rohani ya, tentu ingin memuridkan ya, supaya muridnya itu yang sedang dalam dimuridkan memiliki kedewasaan iman yang kuat ya, dan iman yang tumbuh kembang, sehingga dia pun nanti memuridkan yang lainnya. Seperti itu ya, dari murid. Jadi siapapun kita adalah murid Tuhan Yesus ya, dalam artian yang dimana kita sudah percaya dan beriman kepada Kristus dan masih ada di dunia ya, dan ditugaskan untuk mengajar juga ya, seperti yang Yesus katakan dalam amanat agung, ajarkanlah, jadi muridkanlah. Nah, begitu ya, di gereja atau di persekutuan ya, muridkan dengan memberikan ajaran yang sesuai dengan Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru ya, tidak memberitakan Yesus lain. Kalau seorang murid kan tentu dia akan mengajarkan Injil yang benar, bukan Injil lain ya, kata Paulus di jemaat Galatia atau jemaat di Korintus. Bukan Injil lain. Murid yang benar pasti dia diajar Injil yang satu saja, yaitu Injil Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati bangkit untuk orang berdosa. Begitu saudara Alpa. Ya Bang, sudah bisa dipahami nih ya. Nah jadi kalau gitu Bang, kan ada dari 12 orang ini ya Bang ya, Markus nggak termasuk nih.
Nanti kalau kita lihat di kisah para rasul itu murid yang lain itu berarti maksudnya murid-murid yang disebutkan abang tadi ya? Iya, Tuhan Yesus pernah punya murid 12 ya, dalam Lukas pasal 6 ayat 12. Lalu Tuhan Yesus pernah memiliki murid 70 dalam Matius pasal 10 ya, mengutus 70 murid ya. Lalu juga dia berkembang lagi ya, menjadi bertambah banyak, apalagi setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Dan dia menyediakan tempat untuk kita dan mengutus Roh Kudus. Lebih spektakuler murid-murid yang dijadikan rasul oleh Tuhan Yesus ya. Begitu juga kita yang saat ini murid yang juga memiliki kuasa untuk memberitakan Injil, kuasa untuk mendoakan orang ya. Sehingga orang yang kita doakan ya syukur sembuh, ya tidak sembuh juga syukur ya, karena ada masa Tuhan juga memberikan. Tapi kalau di zaman murid Tuhan Yesus seperti Petrus, Yohanes dan kawan-kawan, itu setiap didoakan nggak pernah pending, pasti sembuh terus. Ya, karena apa? Ada kuasa yang diberikan, yaitu dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 ya, seperti itu, diberikan kuasa. Begitu saudara Alpa. Tapi kita juga tetap murid nih yang hidup dalam sekarang. Sekarang juga, apa? Kita taat sama guru, yaitu Tuhan Yesus sang guru dan ajarannya. Kita juga murid yang mengajarkan kepada murid-murid yang sedang kita asuh atau kita bimbing kepada Tuhan Yesus. Begitulah ya jajarannya. Saudara. Tapi yang dimaksudkan ya, nanti sahabat Apetra bisa baca ya di Markus 16 ayat 16 sampai seterusnya ya. Di situ kan tadi udah abang sebutin ya, bahwa ada tanda-tanda yang akan menyertai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ya, bang. Dia katanya minum racun. Kalau dikasih racun, maksudnya jangan minum racun sembarangan gitu. Nanti kalau racun dia akan racun. Kalau dia digigit ular mungkin tidak akan berakibat fatal gitu ya. Kan orang sering sering coba-coba itu ya. Ini kan murid Tuhan nih, saya nih murid Kristus nih. Wah, kebal gitu. Wah, coba-coba ya, jangan coba-coba. Ini padahal konteksnya nggak suka dipahami ya. Oke lah. Nah, bang, ngomongin murid juga nih. Kan ada juga murid yang menarik untuk dibahas nih, yaitu Yudas Iskariot nih, bang. Nah, di samping Markus yang kita bahas nih, bang ya. Nah, Markus itu kan sudah jelas tadi sama abang dibilang bahwa dia itu sebetulnya dari 12 rasul kan memang nggak ada, tapi dia itu keponakannya Petrus, dan dia diberi hikmat oleh Tuhan untuk menuliskan Injil ini ya, bang ya. Kita sepakat itu kan. Nah, tapi kalau kita lihat Yudas itu seperti di Kisah Para Rasul 1 ayat 16 sampai 19 kan dituliskan kisahnya Yudas menyesal, mati, bunuh diri ya, bang. Sampai ada tanah yang dibelinya itu disebut Hakaldama ya, bang ya. Nah, ini katanya Yudas ini, bang, yang diserupakan ya, bang ya. Waktu Tuhan Yesus mau disalibkan tuh, mau dibunuh, katanya Yudas yang menggantikannya. Itu betul nggak, bang? Itu mitos atau fakta tuh, bang? Cerita itu muncul dan diramaikan oleh penganut Manisism dalam abad kedua atau ketiga ya. Dan penganut Manisism ini namanya Basileades ya, atau Basiledes. Dia seorang dulunya dia pecinta Tuhan, lalu pengaruh Gnostis dan masuknya Manisism dalam ajarannya, akhirnya dia
mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, karena Gnosticism juga punya konsep demikian ya. Seperti itu. Nah, akhirnya tersiar sepanjang abad ya, sampai muncul aliran baru atau agama-agama baru ya, yang mengklaim bahwa Yesus digantikan Judas, atau Yesus sesungguhnya tidak mati, dia mati tua, bahkan menikah ya, punya anak 5 ya, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan pengikut-pengikutnya meninggalkan dia. Cerita itu mulai ramai ya, diviralkan oleh penganut Gnosticism yang terkenal, yaitu Basiliades ya, seperti itu. Dan tentu para historian sejarah gereja atau juga para teolog paham betul riwayat atau sejarah munculnya berita viral kenapa Yesus tidak mati ya, dimunculkan secara kuat. Berita itu akhirnya diambil, dikutip, dicomot ya, menjadi fakta, bukan lagi mitos atau bukan lagi real, tapi betul-betul memang digantikan. Nyatanya memang tidak ya, seperti itu. Karena kan banyak sekali orang memperguncingkan ya nama Yesus atau mempersoalkan nama Yesus. Mencemooh. Baik sebelum Yesus lahir ya, ketakutan dari penguasa-penguasa ya, sampai Yesus lahir ya. Lukas mencatat Agustus ya, atau Kaisar Agustus atau terkenal dengan Octavianus ya, merasa bersaing, muncul sang raja ya yang mungil itu ya, sehingga dia merasa ketakutan dan lain sebagainya. Itu juga Herodes, sampai sekarang nama Yesus dipersoalkan. Bahkan saya dengar katanya nama Yesus juga mendadak viral menjadi kredo untuk kredo ya, menyampaikan sah imannya. Waduh. Apa itu tahu ya? Ya saya sih tertawa saja ya. Rupanya memang dulu, bahkan sampai sekarang nama Yesus selalu dipakai ya. Entah itu dipakai buat olok-olok, entah itu dipakai buat canda-canda, atau entah itu dipakai bahkan dipakai buat kredonya katanya ya. Kredo sebagai bergabungnya karena pengakuan sebuah keyakinan ya, lalu disangka seperti itu ya. Itu tawa juga ya, tapi itulah nama Yesus itu kan memang unik lah ya, seperti ya. Ada yang bilang saya itu kan penghujatan, biarinlah urusan mereka lah itu ya, biarkan aja kalau tadi hujat dengan nama Yesus dipakai sembarangan ya. Kata Tuhan Yesus kan alasan adalah hakku, begitu ya. Itu jadi kita cukup tersenyum saja seperti itu. Katanya gitu sih, saya dengar yang terbaru ya, dipakai buat pengesahan. Begitu saudara Alfa. Iya sih, jadi ya kita lucu-lucuan aja ya bang ya. Karena betul sih itu ditulis ya di kitab Roma kalau nggak salah ya bang ya, bahwa pembalasan adalah hakku itu ya. Iya betul. Nah jadi nggak usah takut lah ya bang. Jadi memang saya kan suka ngomong nih, aduh saya keganggu nih, tapi saya pikir lagi ngapain saya terganggu, malah saya makin kuat tuh gitu. Nggak apa-apa, justru semakin dibahas semakin orang mengenal kan, penasaran kan gitu. Dan kadang juga ada yang ambil comot-comot sih, sampai kata Yesus dan Kristus aja dipisah-pisah, padahal satu kesatuan. Nah kan jadi perdebatan lagi, jadi omongan lagi. Ya itulah ya bang. Oke bang, kita nggak bahas itu dulu deh. Kita akan lanjutin dulu nih bang, tentang murid ini bang.
Nah, Bang, kalau Markus itu, Bang, kenapa dia, kan tadi Abang bilang Injil sinoptik. Nah, kenapa dia tidak menulis seperti Matius atau Lukas gitu? Nah, Lukas lain lagi ceritanya ya, Bang, nanti ya. Nah, maksud ini kenapa ada yang berbeda gitu? Kenapa, Bang? Ya, memang setiap penulis punya kekasan dan motif ya, atau tujuan. Seperti Matius menulis untuk orang Yahudi, jadi penulisnya memperkenalkan identitasnya sebagai orang Lewi. Dia tidak mengatakan Matius, tapi dia mengatakan Lewi, dia memperkenalkan dirinya. Bahkan yang terkait dengan perjanjian lama dihadirkan di Injil Matius. Begitu juga Markus ya. Misalnya waktu Markus memperkenalkan hukum yang utama ya. Hukum yang utama. Kasihlah Tuhan Allahmu, tambahannya di situ dengan kekuatan. Begitu ya. Selain dengan pikiran dan lain sebagainya, tapi ditambahkan dengan kekuatan ya, seperti itu, karena memang ditujukan kepada bangsa Romawi ya. Yang menyangkut tentang kekuatan itu juga perlu diperkenalkan ya, bahwa kasih itu juga harus ditunjukkan tidak hanya secara pikiran ya atau emosional, tapi juga dengan kekuatan. Seperti itu. Jadi ada punya kekasannya ya. Kekasannya yang sangat penting bagi kenapa Markus tidak seperti Injil Lukas dan Matius untuk menghadirkan keturunan dari Adam sampai Yesus, atau sebaliknya ya. Itu misalnya ya. Bagi Markus tidak penting keturunan itu ya, karena ditujukan kepada kelompok apa itu, bangsa Romawi. Baik, memang ditujukan untuk bangsa Romawi ya. Baik mereka yang sudah di dalam Kristus maupun yang masih dalam ongoing bertobat ya, seperti itu. Hampir semua penulis-penulis ahli perjanjian baru mengakui Markus menulis ditujukan kepada bangsa Romawi ya, seperti itu. Kan tadi saudara Alfa bilang di era kekaisaran yang kejam ya, seperti itu ya, Nero, lalu Titus, seperti itu. Di abad pertama itu, dan itu masih menghadirkan ya sosok rasul-rasul yang sudah lansia lah, seperti itu. Lalu kalau ini baik lagi sih Bang dari ke penulisan ya, ini katanya juga dibilang sebagai Injil pertama sebetulnya ya, dibanding dengan Matius, dengan Lukas, dengan Yohanes. Markus ini katanya yang pertama ada gitu, Injil Markus ini. Iya. Kalau Injil di Perjanjian Baru, Injil Markus lah yang lebih tua. Kalau surat yang ada di Perjanjian Baru, surat Paulus kepada Tesalonika lah yang paling awal atau yang paling tua ya. Seperti itu, baru surat-surat yang lain. Ini ahli-ahli perjanjian baru hampir semua sepakat, baik yang dari kelompok liberal ya, kalau teman-teman kita yang dari mencemooh banyak tentang ayat-ayat Alkitab, yang mereka lebih mengambil referensi yang liberal-liberal ya. Nah ini juga ada ini nih, yang tadi karena disinggung tentang surat-surat ya, kan ada surat Paulus, surat Yakobus, surat Yohanes, surat Petrus misalnya gitu ya. Terus ada surat Yudas juga. Nah ini Yudasnya Yudas Iskariot apa Yudas yang mana nih? Iya, itu Judas, adik dari atau saudara dari Tuhan Yesus ya. Markus 6 ayat Markus 6 ya, ayat
jika di situ dituliskan tentang saudara-saudara Yesus ya, ada Joses, ada Simon, ada Yakobus. Nah, makanya ada surat Yakobus ya, bukan Yakobus murid Tuhan Yesus, saudaranya Andreas ya, atau Petrus, tapi ini Yakobus saudara Yesus. Dalam Markus juga ya, Markus 6 ayat 3 itu mengisahkan adik atau saudara-saudara Yesus. Kalau di Injil Yohanes pasal 8, saudara-saudara Yesus belum bertobat. Tapi di Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 40-an, mereka sudah pada bertobat, dan buktinya mereka menulis surat, yaitu ada surat Judas dan surat Yakobus. Mereka bukan murid Yesus atau rasul ya, tapi saudara Yesus yang tulisannya di-approve, dikonfirmasi. Siapa yang mengkonfirmasi? Ya rasul-rasul. Ya, Markus bukan rasul, tapi siapa yang meng-approve bahwa itu firman Tuhan? Pamannya Petrus, karena dia rasul. Ya, referensinya dari Rasul Petrus yang mencatat Markus. Nah, begitu. Jadi lebih kurang ada 40 penulis yang ada di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ya. Dan di sana ada nabi, di sana ada raja untuk Perjanjian Lama, ya. Di sana juga ada penyanyi, ya, seperti Asaf yang ada dalam Mazmur. Dan di Perjanjian Baru di sana ada rasul, di sana juga ada yang bukan rasul tapi di-approve oleh rasul. Nah, ini bedakan ya. Di-approve itu berarti dikonfirmasi oleh murid-murid Tuhan Yesus bahwa itu adalah firman Tuhan dan ada di tangan kita. Tapi Yakobus bukan Yakobus murid Yesus. Begitu juga Judas, kan? Begitu, saudara Alfa. Nah, itulah. Jadi kadang ya Injil Markus ini tadi udah dikasih Injil Markus ini tadi di depan dari jelaskan ya. Ini seringkali dijadikan referensi yang kurang lengkap karena tidak melihat teks dan konteksnya, sehingga menjadi gagal paham memahami Injil Markus. Tapi sudah jelaskan tadi apa tujuannya, apa isi dari Injil Markus ini gitu. Jadi jangan sampai kita semua salah paham lagi ya. Nah, selanjutnya kita tentunya pengen tahu ya, Bang, kan tadi dibilang Markus itu selalu melambangkan sebagai singa dari Yehuda ya, Bang. Nah, ini bagaimana dia bisa dibilang dari Yehuda, Bang, gitu? Kenapa nggak singa dari Israel atau dari Yahudi atau dari Roma? Iya, Yehuda atau nama itu dari anak keempat keturunan Yakub ya, setelah Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda dan seterusnya ya, sampai yang ke-12 Benyamin, seperti itu. Lalu kenapa juga Yehuda? Karena Yakub waktu memberkati Yehuda ada Mesias disebut di sana. Lalu kenapa juga Yehuda? Ya, kitab Mazmur juga menyebut bahwa Mesias atau keselamatan datang dari keturunan Yakub, yaitu Yehuda. Itu masuk. Atau yang sekarang orang-orang Yahudi ya, atau yang dulu di era Yesus juga orang Yahudi, Yehuda ya, atau terkait dengan begitu ya, seperti itu. Lalu kenapa singa? Ya, melambangkan kekuatan ya dari semua binatang, raja hutan dan lain sebagainya, seperti itu. Ada unsur raja ya. Begitu juga Yesus ya, typologinya termasuk dengan kekuatannya, termasuk dengan kemahakuasaannya ya, dan juga kejayaannya di bumi
bumi dan di surga, kan begitu ya. Di bumi dan di surga, penguasa ya, alam semesta ya. Karena di dalam Injil Yohanes dikatakan di pasal yang pertama ya, Bapaknya memberikan kewenangan. Nah, lalu di pasal yang ke-8 juga dipertegas lagi, oleh Dia diberikan oleh Dia diberikan pegang bahwa Dia juru selamat, bahwa Dia adalah satu-satunya juru selamat ya, Sang Firman. Nah, itu disebut lagi dalam pasal-pasal selanjutnya ya. Jadi memang berhubungan satu dengan lainnya, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, terkait dengan Yehuda itu, seperti itu. Begitu, saudara Pak. Nah, ini yang terakhir di Injil Markus yang mau saya tanya itu, benar nggak sih Bang bahwa cuma Injil Markus saja yang menulis supaya yang percaya sama Tuhan itu lalu memberitakan Injil gitu? Jadi kalau di Matius kan ada amanat agung ya, tapi katanya tidak ada kata beritakan Injil, hanya ada di Markus. Betul nggak itu Bang? Saya kira hampir semua ya penulis di endingnya menekankan pada pemberitaan Injil. Iya. Khususnya untuk Injil ya, keempat Injil ya, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ya, di akhir juga menyampaikan pesan pemberitaan Injil ya. Matius 28, Markus pasal 16, Lukas pasal 24 ya, dan juga di Yohanes pasal 21. Begitu juga surat-surat ya, surat-surat, sekalipun diakhiri dengan penutup salam ya, atau syukur dan lain sebagainya. Tapi setidaknya ada unsur atau muatan misiologis, karena penulisnya adalah rasul, atau sekalipun bukan rasul tapi di-approve oleh rasul, tetap bermuatan misiologis ya, bahwa Injil sebagai pusat pemberitaan ya kepada orang-orang yang berdosa ya. Semua orang berdosa ya, makanya perlu Injil supaya selamat ya. Kalau tidak ya cuman gagah-gagah ya, gagah-gagahan, pindah agama, gagah-gagahan, melakukan cemooh atau hujatan ya, tapi sia-sia kalau tidak mendapatkan Injil itu, sia-sia sekali ya, seperti itu. Begitu saudara Alpa. Memang betul sih Bang ya, seperti kalau sahabat Alpetra tahu ya, ada video sebelumnya ya tentang yang saya buat itu, judulnya Wajah Kekristenan gitu ya Bang. Kan banyak orang yang nggak paham, kadang tadi kata Abang itu cuma tahu sedikit, goncang langsung lepas iman sama Tuhan Yesusnya gitu. Padahal perlu lebih mendalam ya kalau mau kenal Tuhan Yesus. Seperti kita pacaran, supaya pacar kita jadi pasangan kita selamanya kan perlu pendalaman ya Bang ya, perlu pendekatan, pengenalan lebih baik, akhirnya kan bersatu juga sama Tuhan Yesus. Kalau cuma sepotong terus ngakunya udah kenal deket, nggak bisa lah ya Bang. Oke. Nah ini Bang, pertanyaannya mungkin ini yang terakhir ya Bang. Jika kita udah tahu bahwa Markus itu sebenarnya siapa, yang tadi disebutkan bahwa dia itu keponakannya Petrus. Nah, lalu apakah Thomas dan Barnabas yang membuat kitab juga itu setara dengan Markus? Kenapa tidak seperti Markus, maksudnya gitu Bang? Kan ada Injil Markus nih, kan ada Injil Barnabas, ada Injil Thomas. Nah kenapa ini Barnabas sama Thomas itu murid Tuhan juga kan? Malahan Markus kan keponakannya Petrus. Iya baik nih, pertanyaannya bagus ya. Kenapa ada Injil Thomas, Injil Barnabas, Injil Maria ya, dan lain sebagainya? Perlu sahabat Alpetra ketahui juga, di 3 abad pertama sudah muncul beragam
Yesus lain atau Injil lain. Buktinya apa? 2 Korintus pasal 11 ayat 4 ya, atau dalam surat Galatia pasal yang pertama ada Injil lain. Seperti itu. Gak mungkin tuh Paulus menyebut satu persatu Injil lain itu apa aja. Banyak sekali. Bahkan di Kisah Para Rasul muncul istilah Stoa, Epikuros. Nah itu kan ajaran ya. Iya. Di Kolose muncul filsafat kosong. Nah itu kan ajaran seperti itu. Nah nama ajaran itu apa? Menurut sejarah Gnostik, Marcion, Montanis, itu macam-macam. Nah di abad ketiga, keempat, dan puncaknya di abad kelima beredarlah nama-nama tadi yang disebut Saudara Alfa, yaitu Injil Thomas, Injil Maria ya. Lalu di abad 8 ya, Injil Barnabas, atau sampai abad 11 juga itu viral. Nah itu kenapa muncul? Rupanya penulisnya bukan sesuai dengan namanya Thomas, Maria, atau Barnabas atau lainnya, tapi memakai nama murid supaya diterima di kalangan masyarakat era itu. Misalkan saya menulis di era sekarang anonimus ya, tanpa penulis ya, begitu juga tanpa nama seperti itu. Atau Injil yang terkenal lah, siapalah ya, artis atau aktor atau pemain film ya, tapi anonymous ya, tanpa nama penulisnya. Begitu juga di era itu. Nah isinya apa? Ya isinya melawan, begitu ya, melawan Injil yang sebenarnya ya. Misalkan Yesus yang memang tidak menikah dibuat menikah. Karena konsep ajaran manisism, dia kan manusia, masa dia gak butuh menikah, gitu kan. Lalu ditulislah dengan itu karena pengaruh ajaran macam-macam lah ya, ada manisism, ada ajaran-ajaran gnostik lainnya yang terkait dengan misteri-misteri. Nah lalu bertambah lagi ke era sekarang, orang mau pakai yang mana? Ya pakai masuk akal kan, yang make sense gitu. Ya dianggaplah dengan menghubungkan berita yang kosong, kemana Yesus di usia 12 sampai usia 29 atau 32, lalu diisilah dengan yang Injil-Injil yang menyesatkan itu, Barnabas, Injil Maria ya, Injil Petrus ya. Mereka pakai nama-nama tersohor ya, nama mereka bukan nama itu, biar seolah-olah mereka diterima dengan tulisan itu, karena dianggap moral dan berwibawa ya. Seperti itu Saudara Alko. Bang, mungkin ada sebagai closing statement juga saran kepada Sobat Alpetra nih menghadapi ajaran-ajaran yang mengajarkan adanya Injil palsu dan sebagainya itu, silakan Bang. Ya, baik Sahabat Alpetra, seperti yang kita lihat murid-murid Tuhan Yesus sampai pada akhir hidupnya, mereka mengalami persekusi atau aniaya ya, karena hidup mereka sudah dipersembahkan bagi Kristus. Begitu juga kita sebagai murid ya, tidak hanya hal enak aja yang kita terima atau berkat saja, tapi kita juga siap menerima penderitaan, aniaya, persekusi, tapi tidak meninggalkan Yesus ya. Jangan jual iman kita, jangan kita kalau kita murid, kita tidak akan meninggalkan Yesus. Kalau meninggalkan Yesus pasti dia bukan murid ya. Belum tuh. Itu udah pasti kan, Petra? Sudah pasti. Itu sebabnya jangan kecewakan
atau tinggalkan Tuhan Yesus. Nah, bagaimana supaya kita tidak terjebak ya dengan ajaran-ajaran yang palsu, yang sesat? Pertama, meyakini bahwa Alkitab satu-satunya firman Tuhan dan tidak ada kesalahan. Yang ada hanya satu, salah paham. Nah, begitu ya, sahabat Petra ya. Alkitab nggak pernah salah, tapi hanya satu, orang salah paham tentang Alkitab, ya. Nggak tahu konteksnya ya, atau latar belakangnya dan lain sebagainya, seperti itu. Itu sebabnya apabila tidak paham, tidak mengerti, cari pendeta ya, atau ke gereja ya. Di gereja kan punya program Bible Study, punya konsel atau pembinaan iman, ikuti dong ya. Jangan cuma di TikTok. Nah, di TikTok udah banyak sekali di situ yang tidak benar. Ya, sudah banyak sekali. Bahkan semakin kita bertanya-tanya ya, dan minta Roh Kudus membimbing ya, membawa kita kepada Alkitab ya, kembali kepada Alkitab ya, kepada ajaran yang sebenarnya. Dan ajaran yang lainnya itu tentu Injil lain, seperti yang dikatakan Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada atau yang dia tuliskan. Nah, sahabat Petra yang terkasih, yang dicintai oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur di tangan kita ada Alkitab. Kalau nggak dibaca, sia-sia dong. Di tangan kita juga ada HP. Di HP kita ada aplikasi Alkitab. Kalau tidak dibaca, sia-sia. Ya, atau mungkin kita dijebak dengan ramainya TikTok, medsos yang merusak keyakinan atau iman kita, seperti itu ya. Bayangkan kalau kita meninggalkan Yesus, sudah pasti kita bukan murid Yesus. Bayangkan kalau kita meninggalkan Yesus, tentu kita sudah pasti tidak di surga, karena Tuhan Yesus mengatakan ya, percaya kepada Dia, kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kata Alkitab loh. Ya. Nah, begitu. Terima kasih, sahabat Petra. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sahabat Petra, semuanya tentunya mendapatkan wawasan baru ya, yang menguatkan iman kita. Dan terima kasih untuk Bang Heri yang sudah membagikan berkat firman Tuhan yang luar biasa buat kita, menambah wawasan buat kita. Terima kasih dulu perjumpaan kita. Terima kasih Bang. Shalom. Shalom. Salam cinta Tuhan, sayangi keluarga dan jaga kesehatan.